Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Minggu ini kita berkumpul kembali untuk beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang indah buat kita. Di tahun yang baru ini kita akan memuji nama Tuhan. Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan. Selain puji-pujian yang terindah kita naikkan buat Tuhan kita, amin. Haleluya, kita angkat pujian, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang
Tuhan itu harus dalam jumlah yang besar, berkat yang besar, kesembuhan. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa saat ini kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih bisa makan, itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu indah, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat hidup kita. Biarlah semua kita di sini boleh mengangkat tangan kita menyembah Dia. Dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Selain puji-pujian, penyembahan yang terindah yang kita dapat naikkan buat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, teramat baik buat hidup kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan tak pernah mengecewakan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami merasa belum ditolong Tuhan, itu bukan karena Engkau tidak baik Tuhan, tapi Engkau tahu waktu yang teramat baik buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari itu Tuhan, karena Engkau tahu waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan, dengan apa kami membalas? Dengan apa kan ku balas? Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kami membalas Tuhan. Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami yang begitu baik, teramat baik buat hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai Tuhan karena Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan.
akan firman Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah Tuhan berikan buat kita. Semata-mata bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar buat hidup kita. Kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada Tuhan, itu karena kebaikan-Mu,
kemurahan-Mu Tuhan buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, puji-pujian telah kami naikkan Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan ini Tuhan, boleh Tuhan Engkau terima. Dan kami Tuhan boleh selalu mengucap syukur, karena kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat gereja kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan, Cilegon Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan belum ada izin gereja Tuhan di tempat kami. Tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Satu saat nanti Tuhan, gereja akan berdiri di kota kami Cilegon Tuhan. Engkau sendiri yang akan membukakan pintu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat pintu dibuka oleh Engkau Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Satu saat nanti Tuhan kami dapat leluasa beribadah di kota kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, wabah pandemi Tuhan, COVID-19 dan virus-virus lain Tuhan masih ada Tuhan. Tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami selalu Engkau lindungi. Tuhan berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Presiden kami Tuhan, wakil presiden, semua jajaran Tuhan pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami percaya negara ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan perlindungan-Mu akan nyata di negara kami. Kami akan diberikan Tuhan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga berikan kesehatan buat pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, Wakil Gembala beserta keluarganya. Kau berikan kesehatan Tuhan dalam mereka Tuhan memimpin gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan semakin Engkau bawa mendekat Tuhan, semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kau siapkan hati kami, sucikan kami biar kami boleh layak Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan senang sekali boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di GBI Petra Cilegon. Dan selamat tahun baru buat kita semua. Kita percaya bahwa tahun ini jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena Tuhan terus menyertai kita, amin. Dalam setiap musim kehidupan kita. Dan kita mau mengandalkan Dia terus, amin. Haleluya, kita mau terus taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itulah hari ini kita akan bahas bagaimana kita hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang hal itu. Kita buka di Kejadian 2 ayat 8-9 dan kemudian 15-17. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita semua sudah tahu kisah ini. Ketika manusia diciptakan, dia ditempatkan di Taman Eden, tempat yang terbaik di dunia ini. Dia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia dipenuhi oleh kasih, keintiman, persekutuan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Tetapi di tengah segala hal yang Tuhan ciptakan dengan sangat baik itu, di tengah segala persekutuan yang sangat intim dengan manusia itu, di tengah segala kebebasan untuk manusia untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi manusia, ada sebuah perintah, ada sebuah larangan yang Tuhan berikan, yaitu manusia, Adam dan Hawa, gak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata untuk tinggal di dalam Taman Eden tersebut, untuk berada dalam kemuliaan Tuhan,
untuk tetap ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, ada satu hal yang Tuhan tuntut dari manusia, yaitu yang namanya ketaatan, obedience. Jadi syarat untuk tetap tinggal di dalam Taman Eden ternyata adalah ketaatan. Tetapi manusia ternyata gagal, manusia jatuh dalam dosa. Dia makan dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk makan buahnya. Manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia menyadari keberadaannya yang telanjang dan menjadi malu dan takut. Padahal sebelumnya dengan kemuliaan Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka penuh dengan hadirat Tuhan. Mereka senang sekali, rindu sekali untuk terus berada bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka menyadari keberdosaannya, mereka jadi takut dan malu. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengetahui hal itu. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seperti kita tahu bersama-sama bahwa lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Akhirnya manusia harus keluar dari Taman Eden. Dan manusia nggak punya akses untuk masuk ke Taman Eden, di mana di dalamnya ada pohon kehidupan. Ada kerub yang berjaga-jaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden itu, supaya manusia tidak memakan dari pohon kehidupan di saat itu. Karena kalau itu dilakukan, manusia akan ada dalam keadaan kekal dalam dosa. Tetapi manusia harus keluar dari Taman Eden tersebut. Nah, sampai sini kita belajar bahwa tuntutan Allah untuk ketaatan itu ternyata sama tingginya dengan otoritasnya. Dan ada satu hal penting yang di dalam hidup manusia harus dipenuhi, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Dan kalau kita pelajari dari Alkitab kita dari awal sampai akhir, ternyata tema ketaatan ini ada di seluruh Alkitab kita. Menjadi tema yang sangat penting. Sejak awal Allah menuntut ketaatan dari manusia. Nah, kalau tadi kita baca dari Kejadian, kita mau baca dari kitab terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Mari kita buka di Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kalau Bapak Ibu baca, ini bicara tentang Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru. Ternyata Tuhan menempatkan pohon kehidupan lagi di tengah-tengah kota itu. Dan siapa yang bisa masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu? Yaitu mereka yang membasuh jubahnya. Di dalam terjemahan King James Version, ayat ini berkata seperti ini. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Jadi siapa yang boleh masuk, punya hak, punya akses kepada pohon kehidupan itu, yaitu mereka yang membasuh jubahnya. Dan dalam bahasa Inggris ini dikatakan, mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Jadi tema ketaatan ini membungkus seluruh Alkitab kita. Hanya ketaatan yang jadi jalan masuk ke pohon kehidupan dan ngalamin kebaikan Tuhan sepanjang kekekalan. Dengan ketaatan kita bisa masuk ke dalam kota kudusnya Tuhan. Dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia memerintah dalam kerajaan Allah. Tetapi pertanyaannya kan tadi, jalan masuknya kan udah ditutup sama Tuhan, betul ya? Nah, ternyata Yesus yang membukakan jalan itu kembali. Roma 5 ayat 19 dikatakan,
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ternyata Yesus memulihkan kehidupan dalam ketaatan kepada Tuhan ini. Oleh ketaatannya, dia mati di atas kayu salib. Dia menjadikan semua orang menjadi orang benar. Siapa semua orang yang menjadi orang benar ini? Yaitu mereka yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dibenarkan menjadi orang-orang benar. Mereka diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah. Filipi 2 ayat 8-11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yesus taat sampai mati, dan akhirnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama yang olehnya kita boleh diselamatkan. Haleluya. Ibrani 5 ayat 8-9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus belajar taat dari penderitaannya. Dia yang adalah Allah yang mulia, dia turun ke bumi ini menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia melakukan misinya. Dia taat. Dia mati buat kita. Dia bangkit buat kita, dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Ini yang luar biasa adalah ayat ini mengatakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi siapa? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan buat semua orang yang taat kepadanya. Yes, keselamatan kita terima ketika kita dengan iman kita, oleh anugerah Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada perbuatan baik kita sama sekali yang ambil bagian di situ. Tetapi setelah itu, Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus memulihkan ketaatan itu. Yesus membawa kita kembali kepada kehidupan penuh dengan ketaatan. Dia yang tadi yang mulia adalah Allah yang mulia. Dia meninggalkan kemuliaan. Supaya apa? Supaya kita yang kehilangan kemuliaan Allah, kita boleh kembali menerima kemuliaan itu. Hidup dalam kemuliaan, hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Apa sih berkat dari ketaatan itu? Yang pertama kita mau belajar dari seorang yang namanya Nuh. Di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita tahu kisahnya, Nuh disuruh untuk membuat bahtera, dan dia taat untuk melakukannya. Lewat ketaatannya, Nuh boleh menyelamatkan keluarganya. Nuh boleh menyelamatkan keberlangsungan keberadaan manusia di muka bumi ini. Lewat keturunan Nuh lah dilanjutkan generasi demi generasi. Allah memakai manusia yang taat untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Kita rindu ada penuaian jiwa yang luar biasa terjadi. Ada keselamatan yang boleh terjadi atas kota kita, atas bangsa kita, atas tetangga-tetangga kita. Amin. Dan kalau kita mau melihat Tuhan memakai hidup kita jadi the messenger, jadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi ini, ayo mulai hidup dalam
ketaatan. Karena ternyata ketaatan adalah tanda sebagai saksi Yesus. Saksi Yesus itu ciri-cirinya adalah ketaatan. Kita mau belajar berikutnya dari tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Oleh ketaatannya, Abraham dijadikan bapa orang beriman. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Allah memilihnya menjadi bapa bagi bangsa pilihan. Abraham taat ketika disuruh pergi untuk menuju tempat yang Tuhan tentukan. Dan yang terlebih lagi, Abraham taat ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sudah dia nanti-nantikan sekian lama. Dan bahwa lewat Ishak inilah Tuhan akan menggenapi janjinya untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan menjadi bapa bagi orang-orang beriman. Kejadian 22 ayat 16 katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan dahsyatnya kuasa dari kita taat akan firman Tuhan. Abraham menjadi bapa orang beriman. Diteguhkan kembali bahwa oleh keturunanmu lah segala bangsa akan diberkati, dan kita tahu oleh keturunan Abraham yang namanya Yesus segala bangsa diberkati. Amin. Ternyata ketaatan adalah tanda dari orang beriman. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah, kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, tandanya adalah taat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan, bukan cuma sekedar mendengar, tetapi kita menyimak, kita memperhatikan, mempelajari, dan melakukan. Ya, katakan amin. Dan kemudian kita tahu kisah ini, berkat dari Abraham ini berlanjut ke Ishak dan seterusnya kepada keturunannya. Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat keempatnya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dan kita percaya bahwa kita anak-anak kerajaan Allah, amin. Di dalam kerajaan Allah itu ada perintah, ada ketetapan, ada hukum dari Tuhan yang harus kita taati, amin. Abraham melakukannya, makanya anak cucunya diberkati. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Pahamilah betapa besarnya upah bagi ketaatan. Kalau kita taat, bukan kita saja yang menikmati berkat itu, tetapi anak cucu kita. Ini luar biasa. Mau anak cucu Bapak Ibu Saudara diberkati, tidak pernah kekurangan dan sebagainya, dipenuhi dengan keberhasilan, keberuntungan, amin. Mulai dari diri kita terlebih dahulu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau taat melakukannya, katakan amin. Mau jadi berkat buat sekitar kita, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Ayo jadi taat. Kemudian kita berlanjut kepada tokoh berikutnya, Musa. Di Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Hanya dengan memasuki kehendak-Nya melalui ketaatanlah yang memungkinkan manusia menjadi umat kesayangan-Nya.
Jadi ketaatan membuat kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau punya harta kesayangan pasti dipakai untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan akan memakai kita dengan cara yang dahsyat. Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk tujuan yang mulia. Karena kita adalah harta kesayangannya. Ketika kita hidup dalam ketaatan. Musa dikatakan dia membangun kemah suci. Waktu dia membangun kemah suci ini dikatakan di Alkitab ada 19 kali Alkitab mencatat bahwa dia melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Akibatnya apa? Kemah suci itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Keluaran 40 ayat 34, Imamat 9 ayat 23 sampai 24. Ternyata ketaatan akan membuat hidup kita membawa kemuliaan Tuhan. Kita menjadi harta kesayangannya Tuhan, dipakai untuk hal-hal yang mulia. Dan hidup kita akan membawa kemuliaan Tuhan. Nah, orang-orang di sekitar kita akan melihat itu, ngalamin itu. Ketika mereka bersama-sama dengan kita, mereka tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Allah senang berdiam di tengah ketaatan umatnya. Dia memahkotai ketaatan dengan kebaikan dan hadiratnya. Amin. Haleluya. Mau terus disertai oleh hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan setelah 40 tahun di padang gurun dan siap masuk tanah Kanaan, dicatat di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ya, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ternyata ketika mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa mengatakan hal ini kepada generasi yang baru. Firman Tuhan bicara melalui Musa kepada generasi yang baru yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ternyata sama syaratnya. Kalau engkau mau diberkati, hidup dalam berkat di tanah Kanaan yang dijanjikan sama Tuhan, mereka harus hidup di dalam ketaatan. Kita akan diberkati. Segala janji Tuhan akan dipenuhi dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam ketaatan. Ini menjadi prinsip hidup kita orang-orang Kristen. Ini prinsip utama kehidupan Kristen kita. Bapak Ibu Saudara pasti merindukan sebuah taman, sebuah tanah Kanaan buat kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah janjikan ada satu tempat di mana Dia akan melimpahkan kita dengan segala kebaikannya, dengan segala berkat-berkatnya dicurahkan. Tetapi ada hal yang Dia tuntut, yaitu kembali, yaitu namanya ketaatan. Tanah Kanaan adalah tempat berkat buat kita, sekaligus dia adalah tempat ketaatan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang jangan hanya kita berdoa untuk berkat. Yes, kita perlu itu. Tetapi perhatikanlah tentang ketaatan. Dan kalau kita memperhatikan ketaatan, Tuhan akan ngurusin berkat-berkatnya turun atas kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau kita taat, otomatis Tuhan akan berkati kita. Tapi kita juga bisa belajar dari seorang tokoh yang namanya Saul, tentang ketidaktaatan. Kenapa penting kita bahas tentang ketidaktaatan? Karena ada pesan yang sangat penting di dalam hal ini. Kita tahu Saul kisahnya. Dia melakukan ketidaktaatan ketika Samuel memerintahkan kepada Saul di 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Saul harus nunggu yang namanya Samuel untuk bisa melakukan korban itu, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Baru setelah itu akan ada arahan, akan ada tuntunan.
yang akan diberikan untuk melakukan peperangan itu. Tetapi Saul ternyata tidak taat. Dia mempersembahkan korbannya sendiri. Dia menunggu, dan di tengah penantiannya dia nggak taat. Padahal Samuel datang tepat waktu pada hari yang ke-7. Akibatnya 1 Samuel 13 ayat 13-14 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan, ternyata ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Saul. Rencananya Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Tapi ternyata Saul enggak taat, dan akibatnya sangat buruk. Tetapi Saul juga diberikan kesempatan yang kedua, waktu dia harus menumpas Amalek. Saul awalnya taat, dia melaksanakan penghukuman melawan Amalek. 200.000 orang pasukan dikumpulkan dan menang. Tetapi ternyata Saul menyisakan ternak-ternak yang terbaik, dan Raja Agag tidak dimusnahkan. Dan akibatnya sangat jauh lebih buruk lagi. Allah menyesal dikatakan. Dia menolak Saul. Dikatakan bahkan ketidaktaatannya itu sama seperti penyembahan berhala. Saul mengatakan bahwa saya udah taat, tetapi enggak seluruhnya. Tetapi di mata Tuhan ketika kita taat cuma setengah-setengah, dikatakan bahwa kita telah menolak firman Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran yang kita bisa petik dari Saul, yaitu ketaatan harus seluruhnya dan sempurna, enggak setengah-setengah, dan enggak ada pengganti untuk ketaatan. Sungguh-sungguh ikuti perintahnya. Kalau Tuhan ingatkan, Tuhan perintahkan, ayo musnahkan segala dosa, segala ketidaktaatan kita. Ayo segala sesuatu yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan minta semua itu ditinggalkan, semua ditanggalkan. Jangan ada satupun yang kita tinggalkan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lakukan seutuhnya, sepenuhnya dalam ketaatan sama Tuhan. Ketaatan ini setengah-setengah sama saja tidak taat. Haleluya. Kita harus ingat teladan kita Tuhan Yesus yang dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat sepenuhnya akan kehendak Bapanya. Dan yang terakhir saya tutup dengan hal ini. Bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa ketaatan itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Obedience is love. Yesus menyatakannya di Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Yesus yang sudah memulihkan kehidupan ketaatan kepada kita. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan anak-anaknya. Dan ada roh yang baru, hati yang baru yang Tuhan tempatkan. Supaya kita punya kemampuan, kita punya hasrat untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita taat, yang tadi kita keras, yang hati kita nggak bisa taat. Segala kelakuan kita melenceng, tetapi Tuhan jadikan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita jadi anak-anak kerajaan Allah yang mampu untuk melakukan segala hukumnya, melakukan segala perintahnya, segala tuntunannya. Dan ini kita lakukan bukan lagi sebagai sebuah tuntutan yang memberatkan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lakukannya dengan kasih kepada dia. Amin. Tanda kita mengasihi dia adalah ketaatan kita.
Ketaatan dilahirkan dari kasih. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah taat. Dan langkah ketaatan dimulai dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mulai mentaatinya dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada segala persembahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita adalah orang-orang yang senang untuk mengekspresikan pujian penyembahan kita. Biarlah seluruh kehidupan kita sebagai penyembahnya Tuhan kita lakukan seutuhnya dalam ketaatan, dalam segala tingkah laku kita, dalam apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita mau hidup di dalam ketaatan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau hidup di dalam ketaatan. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kalau kami menyatakan diri kami sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kami sudah menyatakan bahwa diri kami adalah warga kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan-Mu, satu tanda yang Kau minta dari kami adalah sebuah ketaatan. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang mengubahkan hati kami, mengubahkan roh kami menjadi roh yang baru, hati yang baru, sehingga kami bisa taat kepada Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus mari sertai kami, tuntun kami, tolong kami, ajar kami, ubahkan semua paradigma kami, cara berpikir kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau di sepanjang tahun ini dan di seluruh kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan terima segala kebaikan-Mu, berkat-berkat, kelimpahan, terobosan demi terobosan Tuhan.
ketika kami taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan mulai dari hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.